Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati kepada Ibu Dr. Endang Pitaloka SEMS selaku dosen pembimbing. Yang saya hormati kepada Bapak Teguh Prasetyo SEMSI selaku dosen penguji 1. Dan yang saya hormati kepada Bapak Dr. Diplom Engineer Dr. Rahman Sjarif MM SHMH selaku dosen penguji 2. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang telah meluangkan waktunya. Perkenalkan, saya Vira Aulia Sabrina dengan NIM 2020-012-1085 yang akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh Disiplin Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai dan ASN pada Satuan Polisi Pamung Praja, Kota Tangerang Selatan. Pada pokok pembahasan yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, dilatar belakangi di era globalisasi saat ini yang semakin canggih, banyak perusahaan atau organisasi yang menganggap sumber daya manusia sebagai hal yang krusial bagi kesuksesan mereka. Sumber daya manusia dipandang sebagai tulang punggung yang menghidupi keberlangsungan sebuah organisasi. Oleh karena itu, perhatian dan investasi yang serius terhadap pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia harus menjadi prioritas utama bagi setiap perusahaan untuk kesuksesan jangka panjang. Dengan adanya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nomor 20 tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Presiden Bapak Joko Widodo membuat para anggota Satuan Polisi Pamung Praja Kota Tangerang Selatan merasa tidak yakin karena tidak adanya kepastian akan kontraknya diperpanjang atau tidak. Berdasarkan bunyi Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 yaitu tentang penghapusan pegawai non ASN dan tenaga honorer yang berbunyi pada pasal 65 pada poin 1, pejabat pembina kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN. Pada poin 2, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku juga pada pejabat lain di instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-ASN. Dan pada poin ketiga, pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 yang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 66 ini juga berbunyi pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan pendataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Hal ini membuat para pegawai non ASN di Satuan Polisi Pamung Praja menjadi tidak disiplin dalam bekerja, yang berdampak pada penurunan kinerja pegawai di Satuan Polisi Pamung Praja Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan observasi peneliti menemukan fenomena yang terdapat pada Satuan Polisi Pamung Praja Kota Tangerang Selatan, yaitu yang pertama, kurangnya fasilitas kerja. Perusahaan tidak memberikan fasilitas yang memadai seperti kurangnya peralatan kantor, yaitu komputer dan meja, serta kendaraan operasional yang mengakibatkan aktivitas kerja menjadi terhambat. Yang kedua, yaitu kurangnya disiplin karyawan. Ketidakpuasan terhadap isu yang ada dan kurangnya fasilitas kerja mengakibatkan kurangnya disiplin dan semangat dalam bekerja. Pada penelitian ini terdapat research gap. Yang pertama yaitu menurut Maulana dan Syukri tahun 2023 menyatakan terdapat pengaruh signifikan antara disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Yang kedua, menurut peneliti
Irawan dan et al. Tahun 2021 menyatakan terdapat pengaruh signifikan antara lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai. Dan yang ketiga itu peneliti Nina Adrenani 2020 menyatakan tidak terdapat pengaruh signifikan antara disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Dan yang keempat, peneliti Nur Handayani tahun 2022 menyatakan tidak terdapat pengaruh signifikan antara lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, apakah disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai non-ASN pada kantor Satuan Polisi Pamung Praja Kota Tangerang Selatan. Yang kedua, apakah lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai non-ASN pada Satuan Polisi Pamung Praja Kota Tangerang Selatan. Tujuan penelitian pada penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai non-ASN pada kantor Satuan Polisi Pamung Praja Kota Tangerang Selatan. Yang kedua, untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai non-ASN pada Satuan Polisi Pamung Praja Kota Tangerang Selatan. Kajian daripada penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan grand teori, yaitu teori atribusi. Teori atribusi ini merupakan teori yang mengkaji motif, alasan atau faktor-faktor yang menyebabkan perilaku seseorang. Dan menurut peneliti lain, teori atribusi adalah teori yang menyampaikan tentang proses bagaimana menyimpulkan penyebab atau motif perilaku seseorang. Penelitian ini merujuk pada teori atribusi sebagai kerangka analisis utama yang digunakan untuk menjelaskan serta menganalisis pengaruh dari disiplin kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Teori atribusi yang diterapkan dalam konteks ini menyoroti aspek-aspek yang mendasari pemahaman individu terhadap respon mereka terhadap peristiwa di sekitar mereka. Dengan memahami alasan-alasan yang melandasi respon mereka, baik dalam konteks kejadian yang dialami maupun dalam melihat hubungan yang saling mempengaruhi, penelitian ini menggali konsepsi bahwa kepuasan kerja dapat ditentukan oleh dua kategori atribusi, yaitu atribusi internal dan eksternal. Atribusi internal sebagai salah satu elemen kunci adalah penelitian ini mencakup aspek-aspek seperti persepsi terhadap lingkungan kerja, sistem kompensasi yang diberikan, serta penilaian terhadap tingkat kompetensi individu dalam konteks organisasi. Dalam konteks ini, pemahaman mendalam terhadap dinamika internal dan eksternal ini menjadi penting karena dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan dan pada gilirannya kinerja mereka dalam lingkungan kerja. Pada penelitian ini terdapat penelitian terdahulu. Menurut penelitian Surya dan Pernos tahun 2023, motivasi kerja dan disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Yang kedua, peneliti Kusmiyatun dan Sony tahun 2001 menyatakan lingkungan kerja dan disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Resindo Jakarta Selatan. Dan yang terakhir, pada peneliti Zakia dan Dwi Rijotajono tahun 2021 menyatakan motivasi kerja, lingkungan kerja, dan disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada perusahaan WFO pada masa pandemi. Kerangka berpikir pada penelitian ini yaitu disiplin kerja sebagai X1, lingkungan kerja sebagai X2, dan kinerja karyawan sebagai variabel Y. Hipotesis penelitian, hipotesis 1, disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai non-ASN pada kantor Satuan Polisi Pamung Praja Kota Tangerang Selatan. Hipotesis yang kedua, lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai non-ASN pada Satuan Polisi Pamung Praja Kota Tangerang Selatan. Metodologi pada penelitian ini, yang pertama, jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan menggunakan sumber data primer. Yang kedua, objek penelitian
Pada penelitian ini, kinerja pegawai non-ASN Satuan Polisi Pamung Praja Kota Tangerang Selatan. Dan yang ketiga yaitu populasi dan sampel populasi pada penelitian ini pegawai non ASN yang aktif yang memiliki masa kerja minimal 1 tahun pada Satuan Polisi Pamung Praja Kota Tangerang Selatan dan menggunakan sampel teknik sampling solving. Berikut adalah pengumpulan data pada penelitian ini. Yang pertama itu menggunakan data primer yang menggunakan kuesioner, kemudian menggunakan Google Form untuk membagi kuesioner kepada para responden dan menggunakan pengukuran skala Likert. Skala Likert yang digunakan yaitu menggunakan skor yang dari 1 sampai 6 dengan skala 6 sangat setuju, skala 5 setuju, skala 4 cukup setuju, skala 3 kurang setuju, skala 2 tidak setuju, dan skala 1 sangat tidak setuju. Definisi operasional variabel. Menurut Arijanto 2019 mengemukakan disiplin kerja merupakan proses pelatihan karyawan untuk membentuk perilaku atau sikap karyawan dalam memenuhi peraturan yang berlaku di setiap perusahaan agar kegiatan dalam perusahaan dapat berjalan dengan efektif. Indikator pada disiplin kerja, kehadiran ketaatan pada standar kerja dan ketaatan pada peraturan kerja. Yang kedua itu definisi operasional variabel lingkungan kerja, yaitu menurut Holo Siregar tahun 2020 mengemukakan lingkungan kerja adalah suatu tempat yang seni digunakan oleh para karyawan ketika melakukan kegiatan pekerjaan sehari-hari. Indikator lingkungan kerja yaitu suasana kerja, hubungan dengan rekan kerja, dan tersedianya fasilitas kerja. Definisi operasional variabel kinerja karyawan yaitu menurut Rahmah et al. Tahun 2022, kinerja merupakan hasil kerja yang diperoleh dari seseorang yang telah melakukannya pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan berdasarkan kesempatan dan kemampuan yang dimilikinya selama periode tertentu. Indikator pada variabel ini kualitas pekerjaan, kuantitas pekerjaan, ketepatan waktu, inisiatif. Teknik analisis data pada penelitian ini yang pertama itu uji kualitas data menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Yang kedua itu uji asumsi klasik, yaitu menggunakan uji normalitas, uji multikolonialitas, dan uji heterokedasitas. Yang berikutnya menggunakan uji analisis regresi linear berganda. Kemudian menggunakan uji hipotesis, yaitu menggunakan uji koefisien definisi R dan uji F dan uji T. Demikian presentasi proposal skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.